sehat, dan bahagia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, bukan? Ya, bagus. Siapa di antara kalian yang dalam kehidupan sehari-hari menyukai atau mendapatkan hidup tertib dan tenang? Bisakah hal itu terwujud dalam kehidupan modern seperti sekarang ini? Apakah kalian tahu tentang etika dan moralitas? Apa pula manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Pada pembelajaran kali ini, kita coba cari tahu yuk tentang etika dan moralitas dalam agama Buddha. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kali ini bersama saya, Ibu Brui Mutamang. Namo Buddhaya. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Iya, betul, etika dan moralitas dalam agama Buddha. Anak-anak, sekarang akan kita bahas tentang pengertian etika dan moral. Ada yang tahu? Ya, bagus. Nah, berikut penjelasannya. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya kebiasaan, adat, juga berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati di mana seseorang melakukan suatu perbuatan. Verkli menyatakan bahwa yang dimaksud dengan etika dalam bahasa Indonesia adalah kesusilaan. Su berarti baik, bagus, maka kesusilaan berarti hal-hal yang berkenaan dengan sila yang baik. Dalam bahasa Latin, istilah ethos disebutkan dengan kata mos dan moralitas. Kata moral berarti perilaku lahiriah seseorang, sedangkan etika tidak hanya menyinggung perbuatan saja, tetapi kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang yang lebih dalam. Bisa dimengerti? Anak-anak, berikutnya adalah tentang pengertian sila. Yang pertama, sila bisa dikatakan sebagai sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku, kelakuan. Sila biasanya berfungsi sebagai kata sifat, misalnya adana sila atau perilaku kikir, parisudi sila, watak luhur, dan lain-lain. Yang kedua, latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas. Dari uraian di atas terlihat bahwa kosakata bahasa Pali sila dalam pengertian luas padanannya adalah etika, dan dalam pengertian yang sempit padanannya adalah moral. Bisa dimengerti? Selanjutnya adalah 4 penafsiran mengenai sila. Yang pertama, sikap batin atau kehendak, cetana. Yang kedua, hanya penghindaran atau wirati yang merupakan unsur batin atau cetasika. 3, pengendalian diri atau samwara. 4, tiada pelanggaran peraturan yang ditetapkan atau awitikama. Mereka disebut sila dalam pengertian bahwa pertama menimbulkan harmoni dalam hati dan pikiran atau samadana, kemudian mempertahankan kebaikan serta mendukung pencapaian batin yang luhur. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan di antara kalian mengenai pengertian sila? Silakan tunjuk jari. Baik, apabila tidak ada, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah tahu tentang ciri, fungsi, wujud, dan sebab terdekat sila? Ada yang sudah tahu? Anak-anak, selanjutnya mari kita bahas mengenai ciri, fungsi, wujud, dan sebab terdekat sila. Ciri dari sila adalah ketertiban dan ketenangan. Sila dengan jalan apapun dijelaskan selalu menampilkan ciri ketertiban dan ketenangan yang terpelihara dan dipertahankan dengan pengendalian perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Yang kedua, fungsi sila. Pertama, menghancurkan kelakuan yang salah atau dusilia, dan kedua, menjaga seseorang agar tetap tidak bersalah atau anwaja. Wujud sila adalah kesucian atau sucian.
Kita mengenal seseorang dengan melihat parasnya, demikian pula kita mengenal sila dengan wujudnya, yang suci dalam perbuatan, jasmaniah atau kaya sucia, ucapan wacisucia, dan pikiran atau manusucia. Sebab terdekat yang menimbulkan sila atau hal-hal yang langsung dapat membantu terwujudnya sila adalah hiri dan otapa. Hiri adalah malu berbuat jahat, otapa adalah takut pada akibat perbuatan salah. Sedangkan hiri dan otapa sering disebut sebagai dhamma pelindung dunia atau lokapala dhamma. Bisa dimengerti ya? Baik, bagus. Anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah mengetahui cara melaksanakan sila? Tunjuk jari. Oke, apabila belum, demikian penjelasan dari Bu Guru. Sila dilaksanakan dengan cara mengendalikan diri atau samwara. Contoh pengendalian diri tersebut misalnya yang pertama, apabila kalian menemukan uang di lantai depan kelas, kalian menyerahkan uang tersebut ke bapak ibu guru di sekolah, bukan diakui sendiri. Yang kedua, apabila kalian menerima kabar yang belum pasti kebenarannya, kalian tidak langsung percaya dan menyebar gosip, tetapi kalian menyelidikinya terlebih dahulu. Contoh yang ketiga, apabila kalian gagal melakukan suatu hal di sekolah, kalian tidak mencari kambing hitam dan marah-marah dan menuduh teman sebagai penyebab kegagalan, namun kalian harus menerima kegagalan tersebut dengan hati yang lapang. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang ciri, fungsi, wujud, dan sebab terdekat pelaksanaan sila, mari selanjutnya kita bahas manfaat pelaksanaan sila. Sebagaimana dikotbahkan Buddha dalam Anguttara Nikaya 4, pelaksanaan sila memberi manfaat, yaitu tiada penyesalan sebagai tujuan dan buahnya memberikan kebebasan dari rasa takut, permusuhan, serta penindasan kepada makhluk lain. Selanjutnya, dalam Mahaparinibbana Sutta, manfaat pelaksanaan sila adalah yang pertama, penyebab seseorang memiliki banyak harta kekayaan. 2. Nama dan kemasyurannya akan bertambah luas. 3. Menghadiri setiap pertemuan tanpa ketakutan atau keraguan karena menyadari bahwa dirinya tidak akan dicela atau didakwa oleh orang banyak. 4. Sewaktu akan meninggal hatinya tenang. Dan yang kelima, penyebab terlahir di alam surga. Anak-anak, siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran kali ini? Silahkan tunjuk jari. Ya, bagus. Dari uraian materi yang dibahas dapat disimpulkan bahwa sila dalam pengertian luas padanannya adalah etika dan dalam pengertian sempit padanannya adalah moral. Mereka disebut sila karena menimbulkan harmoni dalam hati dan pikiran dan mempertahankan kebaikan serta mendukung pencapaian batin luhur. Sila memiliki ciri, fungsi, wujud, dan sebab terdekat, serta akan membawa banyak manfaat apabila dipraktekkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian sudah memahami etika dan moralitas dalam agama Buddha? Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.